melihat jejak kerajaan Beratan di Bali yang dipimpin tokoh asal Arab. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi merupakan salah satu wali pitu di Bali yang berjasa memberikan ajaran-ajaran keagamaan Islam di kawasan pegunungan Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan sekitarnya. Sebelum wafat sekitar abad ke-15, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sempat mendirikan kerajaan Beratan. Tokoh asal Arab ini pula yang menjadi Raja Beratan dengan gelar Syekh Maulana Raden Hasan. Setelah wafat, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dimakamkan di areal pegunungan yang kini menjadi hutan lindung Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA di atas Kebun Raya Eka Karya Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti. Para tetua di Desa Candi Kuning menyebut Gunung Keramat, tempat makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi di areal Gunung Tapak. Untuk mencapai puncak Gunung Tapak di mana makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi berada, haruslah mendaki dengan melewati semak dan hutan belantara. Biasanya, peziarah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam dengan jalan kaki dari Kebun Raya Bedugul. Peziarah mesti mendaki sejauh 1.800 meter. Juru kunci kuncen makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, Haji Faridin, mengatakan makam keramat di puncak Bukit Tapak ini baru ditemukan sekitar 50 tahun silam oleh warga yang mencari kayu bakar. Sejak ditemukan, banyak umat Islam yang berziarah. Bahkan tak sedikit orang yang melakukan tirakat atau semedi di makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi. Tapi baru sejak beberapa tahun belakangan peziarah mulai ramai. Haji Faridin menceritakan Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi adalah tokoh spiritual dengan kepribadian yang bijaksana hingga banyak mempunyai anak didik. Sebelum mendirikan kerajaan Beratan dan sekaligus menjadi rajanya, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sempat tinggal menetap di Kerajaan Cibubur dan Kerajaan Madura. Kerajaan Madura kemudian mengutus Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pergi ke Bali Utara. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pun memilih tinggal di kawasan Desa Candi Kuning. Di kawasan pegunungan ini dia mendirikan kerajaan Beratan. Konon sebelum kedatangan Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dan berdirinya kerajaan Beratan, di Desa Candi Kuning banyak dihuni manusia berbadan besar yang berkepala anjing. Manusia berkepala anjing tersebut memakan siapapun yang lewat, sehingga tidak ada orang berani tinggal di Desa Candi Kuning. Nah, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi berhasil menaklukkan gerombolan manusia berkepala anjing tersebut. Kehidupan di Desa Candi Kuning pun menjadi tentram dan damai. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi kemudian mendirikan kerajaan Beratan. Tak heran jika danau yang ada di kawasan ini juga bernama Danau Beratan. Setelah menjadi Raja Beratan, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi bergelar Syekh Maulana Raden Hasan. Awalnya, kerajaan Beratan amat tentram, tapi lama-kelamaan ketentraman itu berubah menjadi gonjang-ganjing karena terjadi masalah perpolitikan. Raja Syekh Maulana Raden Hasan difitnah habis-habisan. Karena kerajaan Beratan gonjang-ganjing, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pun minta petunjuk ke kerajaan Madura yang dulu mengutusnya hijrah ke Bali Utara. Oleh kerajaan Madura, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi diberi petunjuk untuk semedi di puncak Gunung Tapak. Karena beliau adalah raja yang bijaksana, maka ada 3 orang muridnya yang setia mengikuti selama semedi di puncak Gunung Tapak. Selama ditinggal Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi atau Raja Syekh Maulana Raden Hasan semedi di puncak Bukit Tapak, kerajaan Beratan kembali gonjang-ganjing. Makhluk raksasa berupa manusia berkepala anjing muncul lagi dan mengancam penduduk. Mereka memakan seluruh penduduk yang ada di Desa Candi Kuning hingga tinggal tulang belulang.
Di sisi lain, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sebagai Raja Beratan bergelar Syekh Maulana Raden Hasan ternyata tidak pernah kembali ke desa Candi Kuning. Bersama 3 murid yang dengan setia mengikutinya, beliau menghilang di puncak Gunung Tapa. Beliau sebetulnya suluk atau bisa pergi kemana-mana, makanya orang menyebutnya telah wafat. Salah satu wali pitu di Bali ini kemudian dibuatkan makam di puncak Gunung Tapa. Menurut Hani Faridin, areal makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi luasnya mencapai 5 are. Makam keramat ini menjadi tanggung jawab pihak adat Banjar Candi Kuning II, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti. Di areal makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi juga ada beberapa unit bangunan seperti tempat wudhu, musola, tempat istirahat, dan dapur. Selain itu, di bagian selatan makam juga terdapat bangunan Padmasana yang diperuntukkan bagi umat Hindu melakukan persembahyangan saat melakukan pendakian di Gunung Tapa. Haji Faridin sendiri sudah selama 10 tahun terakhir menjadi kuncen makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi. Ia mengakui makam ini sangat keramat. Saat dalam perjalanan menuju makam keramat yang melewati semak dan hutan belantara, kondisi tubuh dan pikiran harus tanpa beban, pantang berkata tidak senonoh, dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa disebut makam keramat? Nah, jadi kalau dikatakan makam, kenapa dikatakan makam keramat? Kalau bahasa Arab itu mengambil dari bahasa karomah asal kata. Okay. Karomah artinya apa yang kita sebut bisa jadi. Nah itu masalahnya ya. Okay. Nah. Apa karena memang juga perwakilan dari wali 7 yang memang menyebarkan agama Islam di Bali, jadi makanya diambil dari bahasa Arab tadi yang diserap ya? Ya, Arab. Jadi gini, kalau bahasa Indonesia itu kebanyakan dari bahasa Arab. Contohnya ya, sidik jari itu sidik kebenaran. Nah, itu kebanyakan dari bahasa Arab, bahasa Indonesia itu. Cuman dicampur juga bahasa daerah yang lain. Dan mungkin bisa diceritakan Pak, bedanya wali 7 dengan wali 9 itu apa Pak bedanya? Jadi kalau wali 7 untuk Bali, wali 7 karena istilahnya adik daripada Jawa. Jadi Jawa itu istilahnya 9. Jadi Bali punya 7. Jadi kalau menyamai umpamanya 9, jadi tidak ada kakak beradik Jawa antara Bali. Itu, ya. Jadi alasannya itu. Itu alasan. Dan kalau boleh tahu, berarti kan itu dikatakan wali 7 ya? Ya. Wali 7 berarti tadi makamnya ada 7 orang di sana atau berapa orang yang dimakamkan di sana? Ya, jadi yang dimakamkan di sana cuma 4 orang, 1 yang mewakili. Jadi sebenarnya wali 7 itu bukan di sana aja. Jadi di sini di Karangrupit Singaraja, di barat adalah di Jemrana, Pak negara itu namanya Habib Ali bin Umar Wabakeh. Yaitu di Seseh yang ada di Maspuh, dan yang di Kelungkung Habib Ali bin Umar Habib Ali bin Abu Bakar Al-Mudarsi. Di Karangasem namanya Habib Ali Zainal bin Al-Dos, dan Syekh Yusuf bin Ali bin Syekh Yusuf Al-Maghribi Al-Baghdadi itu. Oh. Itu 7. Berarti yang kita lihat tadi di Gunung Tapa itu hanya 1 orang. Sebenarnya di sana 4, teman 1 yang terhitung. 1 yang terhitung. 4 tapi 1 terhitung. Ya, karena 1 yang mewakili kan. Jadi istilahnya gini ya. 1 mewakili maupun seperti katakan tadi, banyak pun wali tersebut diwakili hanya beberapa. Jadi harusnya ada 4 tapi diwakili. Tapi jasadnya sendiri dimakamin di sana nggak Pak? Nah, kalau jasadnya dimakamin di sana. Tapi kalau kita cari, tidak ada sekarang di sana. Tapi hanya 1 orang ini aja si Iya. Habib Umar bin Maulana ini aja. Iya, itu yang mewakili untuk Bali Tengah, Bali Selatan ini, Bali Utara ini, Bali Barat ini, gitu kan seperti katakan saya tadi. Seperti Bali Tengah ini mewakili jadi beliau Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi. Kalau Bali Barat Habib Umar bin Habib Ali
bin Umar Bakri. Kalau daerah selatan itu adalah diwakili oleh Tiang Raden Masruh, bagian agak timur Kelungkung diwakili oleh Syekh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid Al-Habsyi, dan di paling timur diwakili oleh dua orang, itu adalah Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus dan Syekh Yusuf Al-Maghribi Al-Baghdadi. Daerah utara Singaraja diwakili oleh Syekh jadi intinya untuk yang di Gunung Tapak ini hanya satu orang aja ya? Yang mewakili ya. Kalau boleh diceritakan itu tahun berapa Pak? Kalau beliau kesini itu di abad 14-15. Nah itu melalui Kalianget. Kalianget pertemuan adalah Islam di sana. Sudah itu turun di Kalianget Singaraja. Nah, karena Kalianget Singaraja itu berasal dari Madura, dari Kalianget Madura gitu. Tapi aslinya memang mereka wali 7 ini dari mana aslinya? Dari Jawa mana Pak? Nah jadi gini, kalau itu kan gini, ada dari Jawa, ada juga yang wali-wali tersebut, ada juga dari Arab. Di masa kehancuran Islam antara ini ya, Yazid dengan para sahabat gitu, pertikaian gitu. Tapi yang dimakamkan di Gunung Tapak ini dari mana? Nah, ini kalau kita cari dari apa namanya, Mesir. Oh berarti bukan orang Jawa ya? Bukan orang Jawa. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita cari ya, dulunya kita di Indonesia ada orang kan. Kalau kita cari oleh nenek kita dari Hindia belakang, dari Hulu Kisna dan Godavari. Nah itu jadi selusupan istilahnya Pak. Ada dari India, ada juga dari Arab, mungkin pada waktu itu dari Mesir juga ada, dari Baghdad ada, dari Hadratul Maut ada. Oke, tapi intinya yang Habib yang ada di makam yang ada di Gunung Tapak ini dari Mesir ya Pak? Iya dari Mesir. Nah kalau boleh tahu apa yang membuat memutuskan untuk Habib ini dimakamkan di Gunung Tapak? Nah ini kalau kita tarik cerita, karena beliau adalah daerah ini daerah Sinar Kuning karena sangat berbahaya dalam hal cerita. Jadi beliau diutus untuk di Candi Kuning ini, di Sinar Kuning ini, belum punya nama. Untuk membebaskan manusia atau orang-orang tinggal di sini, karena pada waktu itu adalah yang konon cerita itu adalah penghuni gunung ini, daerah ini adalah kalau mungkin bahasa Bali itu Banaspati dia. Nah, di lain Banaspati macan, tipis, segala-galanya akhirnya setiap jemu di kerajaan mengungkar ke Kalianget Sembani, akhirnya kan tidak berani, akhirnya kan diutuslah dari Madura, di mana ada Sinar Kuning, tinggallah di sana. Nah, Sinar Kuning akhirnya naiklah turun di Kalianget. Di Kalianget Timur itu dikatakan di sana pertemuan namanya 3 kelompok. Pertemuan tersebut adalah dah naik dua bagian. Inilah beliau Syekh Maulana Dan Hasan dan Syekh Maulana Raden Hussein atau Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dan seterusnya lainnya. Udah itu dari itu akhirnya mendirikan kerajaan. Dari kerajaan ini makanya namanya Kerajaan Beratan, karena ada perkataan daerah ini paling berat kita alam, makanya namanya Kerajaan Beratan. Dan itu Kerajaan Beratan tersebut akhirnya kenapa dimakamkan di atas? Karena di kerajaan di sini dikatakan ada, di situ dikatakan iman dan luman, atau mungkin bahasa sekarang itu agama dengan politik dan cocok. Nah, karena agama dengan politik kalau dicampur kan berantakan, berantakan gitu. Akhirnya beliau itu terlalu tersudut, akhirnya kontak ke Madura, pakai dilipat. Nah, akhirnya disuruhlah naiklah ke udara dulu, gerakan di sana atau meditasi dari sana. Oh, jadi sebelum beliau dimakamkan di situ memang sudah meditasi di sana ya? Memang meditasi di sana. Sampai meninggal. Nah, itu berarti sejarahnya ya Pak? Ya. Terus untuk perawatan makamnya sendiri Pak, itu dikelola
siapa? Pemerintah kah atau oleh Pemer- warga? Pemerintah belum. Kadang-kadang warga, kadang-kadang saya sendiri nih. Iya, jadi ada perawatan khusus nggak Pak? Maksudnya kalau dulu saya sering merawat gitu, kalau sekarang kan naik turun tidak kuat karena kaki udah tak kuat gitu. Ya, kalau kadang-kadang kalau udah istilahnya benes itu ada bet bahasa Balinya alit yang pun jenik-jenik cara orang diukur atau kadang-kadang menyampat gitu. Atau mungkin ada perwakilan selain Bapak yang merawat di sana? Sementara belum ada karena saya tidak berani memanggil mengangkat perwakilan karena takut takut banyak bahayanya gitu. Mungkin satu lagi nih Pak pertanyaan, ini kan kalau di Bali kan memang mayoritas Hindu ya. Ya. Ketika si Habib ini datang dan juga dimakamkan di istilahnya, karena kan memang Muslim kalau di Bali itu juga kalau di puncak gunung dikatakan suci. Ya. Gitu. Nah, penerimaan oleh umat Hindu sendiri bagaimana Pak waktu itu Pak? Ya tapi kalau waktu dimakamkan. Ketika Tapi kalau waktu dimakamkan kan itu kan boleh bilang ini kerajaan Islam, kerajaan beratan Islam. Belum ada penduduk lain. Cuman yang ada Mengui kerajaannya. Beleleng pun belum ada, yang ada Kaliangat. Nah, Beleleng belum ada itu. Kalau paling timur paling Karangasem. Lungkung, Bangli itu dengan dianya itu boleh bilang baru belakangan ya. Apalagi Badung. Berarti memang intinya dari kerajaan Beratan itu sendiri memang udah kerajaan Islam ya, makanya. Kerajaan Islam, cuman kena kerajaan Islam, tapi beliau pun tidak pernah membedakan itu Islam atau Hindu. Hindu pun dikasih masuk, diajak. Apapun dikasih masuk, bahkan Cina pun diajak. Gitu. Iya, makanya kan sekarang jadi disebut kayak wisata religi ya Pak. Iya. Karena jadi umat Hindu sama orang Islam pun juga bisa bertoleransinya tinggi di sana. Iya. Yang belum bisa hamil, misalkan memohon bisa hamil seperti Nabi nih Pak? Nah yang tahu saya itu ada juga yang umpamanya yang bisa kan sesuai dengan anginya beliau itu adalah seorang ulama, seorang tabib dan seorang negarawan. Mungkin kalau mohon minta umpamanya jabatan mungkin bisa, pernah juga saya nemui. Cuman kalau minta supaya hamil ada juga saya nemui. Tapi kalau minta kekayaan saya belum pernah karena mungkin dia tidak terbuka. Oke. Berarti apa istilahnya meminta atau memohon doanya itu pas memang Bapak di sana terus buka pintu terus masuk ke makamnya gitu di ruangan itu. Ya, di ruangan itu. Nanti kan gini, kalau yang doanya dia yang kan. Soalnya kan gini Bu, kalau umpamanya kita doa, kadang-kadang namanya manusia kan akan melihat uang dulu kan. Besar apa kecil uangnya, baru doanya. Nanti maksud saya dia yang saya suruh doa. Iya. Cuman saya umpamanya paling-paling mengantar gitu. Oke. Ya, karena manusia, namanya manusia Iya. kan began gitu Pak. Omen kesini gede, pun doa ini lantang-lantang, kan baru gede kesini bawa doa ini, adian singa itu paling-paling antar gitu. Nah dulu belum mungkin gitu, ini gitu. Nah, soalnya kan Tuhan sudah kan ada ampun mengerti semua bahasa, Tuhan mengerti. Bukan harus berbahasa Arab, bukan harus berbahasa halus. Iya. Bahasa apapun Tuhan sudah mengerti. Itu menurut dia.